Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif Ya, dan Kalila. Arum. Oh, Arum, panggilannya Arum ya. Alif, kelas berapa? 11-nya 2, Pak. Arum, 11-nya 1. sama-sama dari Mia ya. Iya. Ya. Pernah satu kelas? Enggak. Belum pernah. Waktu kelas 10? 10-nya 1. Terus? 10-nya 3. Oh, naik satu grade ya. Iya, Pak. Ceritanya gimana? Menemukan sosok Arum ini kemudian dipinang. Kan ini EC-nya itu kayak kandidat presiden menemukan calon wakil presiden ini. Ini ada mutiara yang terpendam ini. Gimana nih ceritanya? Kalau ceritanya tuh Alif sama Arum ini sudah kenal dari kelas 10, Pak. Karena satu eskul, Pak. Kebetulan, Pak. Eskul apa tuh? PPDB, Pak. Oh, PPDB. Iya. Sip. Ya, terus. Jadi kalau menurut Alif kan waktu Alif mau nyalon jadi ketua tuh belum ada wakil, Pak. Sedangkan yang lain itu sudah ada wakilnya. Terus ada satu wakil yaitu Arum, Pak. Jadi Alif kayak mikir tuh, mungkin Arum ini bisa jadi wakil Alif. Tapi kami kayak kalau menurut Alif ya, Pak, chemistry kami sudah dapat, Pak. Karena kami sudah satu eskul, pasti satu tujuan juga sih, Pak. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus Arum menerima pinangan Alif. Ini kayaknya potensial atau daripada Date. Kalau dari Arum, sebenarnya dari mata Arum, Alif ini orangnya terkenal, Pak. Di bidang? Diman terkenal. Diman ya. Siapa sih yang nggak kenal Alif gitu? Iya, kan? gitu Jadi ya. kalau misalnya Arum nyalon jadi wakil, pasti insya Allah banyak masanya. Oh gitu ya. Terus juga ya kami juga udah kenal dari kelas 10. Jadi ini pria favorit ya. Iya. betul. Talenta yang luar biasa karena memang PPDB juga Ekskul yang besar. ekskul yang Besar. besar kan, sudah sering membawa nama model Iya. untuk lebih hari gitu ya. Setelah ketemu, walaupun ini mungkin paslon yang paling lambat ketemunya ini. Iya. Ya kan, kalau yang tadi paslon nomor 1 sama-sama satu kelas. Paslon nomor 2 sudah 1 bulan menjajaki, nomor 3 paslon nomor 3 sama-sama menjajaki 1 bulan ini. Di bulan-bulan terakhir ini, begitu sudah klik, bukan berarti lambat itu terus tidak baik. Kadang lambat itu persiapannya lebih matang. Setelah ketemu ini, visi misi yang paling goal getter itu yang apa? Yang paling top. Kalau visi Kalau visi yang kami tonjolkan itu lebih di bidang non akademiknya, Pak. Karena, Apa tuh? Kami tuh ingin lebih mengembangkan gitu, kayak di setiap eskul kami ingin mendatangkan master yang berpotensi, terus juga bisa kayak menambah pengetahuan para, misalnya di keagamaan nanti kami akan mengundang 1 master untuk memberikan materi, di PPDB kami juga akan mengundang. Nah itu tuh nanti kami taruh di jam-jam eskul, cukup 2 jam atau 3 jam, tapi kami memang benar-benar mengundang master yang benar-benar bermanfaat untuk eskul tersebut. Nanti misalnya kayak UKS, PKR sama PMR itu dipanggilkan 1 master dari luar untuk memberikan materi. Gitu ya. Ada pelatihan semacam Iya, gitu ya. Oke. izin nambah, Pak. Yuk. Terus kami tuh juga pingin ngadain rapat forum gitu, Pak. Tapi untuk semua siswa-siswi Diman itu, Pak. Kami tuh ingin dengar saran atau aspirasi dari siswa untuk MAN atau ASIM ke depannya, Pak. Lalu kami juga pingin kayak seperti sekarang MAN sudah ada kegiatan keagamaan, Pak, di setiap pagi. Kami ingin dalam seminggu itu kita minta waktu sehari untuk mengadakan kegiatan olahraga atau kerja bakti, Pak. Kayak gotong royong. Terima kasih, Pak. Di antara yang 1 minggu itu ya. Satu minggu itu, Oke, Pak. oke. Jadi tidak memotong waktu pelajaran. Oh iya. Tidak motong pelajaran ya. Iya, Pak. Jadi konsepnya seperti itu. Iya. Ini saya agak beda dengan Arum nih. Biasanya anak Mia 1 itu orientasinya kepada akademik nih. Ini malah muncul ke non akademik. Tapi memang betul sering-sering juga seperti itu gitu.
Saya akan membaca di misi yang kedua, mendukung dan memunculkan bakat dan minat siswa di bidang akademik maupun non-akademik dengan memanfaatkan iptek di era pendidikan 4.0. Apa itu pendidikan 4.0? Di pendidikan yang lebih bisa di era teknologi sekarang, 4.0 itu kan lebih ke teknologi yang terbaru gitu kan Pak. Jadi dengan banyaknya teknologi sekarang, pendidikan tuh bisa lebih terbantu, terus juga tidak terpatok dengan di kelas saja, terus siswa juga lebih luas untuk mencari ilmu selain di kelas ataupun di sekolah. Tapi kadang-kadang teknologi menghilangkan rasa, betul kan? Betul. Kami kehilangan momen rasa itu di saat 2019-2021, di mana COVID-19 menyerang kita. Sehingga rasa hadirnya guru, rasa keberadaan siswa itu hilang di kami, dan itu menyembuhkannya butuh waktu yang cukup lama. Hingga kini problem itu masih terasa. Banyak siswa yang salah menggunakan gadget, salah menggunakan HP, yang harusnya HP gadget dijadikan sebagai sarana untuk membantu menunjang pendidikan dia, sekarang dijadikan sebagai promotor utama bagi dia kegiatan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut Alif sendiri Pak, kita seiring berjalannya waktu pasti bakal berkembang Pak. Karena seperti mana tahun 2019 sampai tahun 2021 itu kan kita diistirahatkan di rumah dengan pembelajaran daring Pak. Jadi itu mau nggak mau kita harus memahami bagaimana itu HP, yang kita tidak pernah memakai HP, kita harus paham. Dengan belajar yang konsepnya biasa dulu kita belajar di papan tulis, kita sekarang belajarnya kayak dari HP. Sampai sekarang kita pun tetap menggunakan handphone, karena bagaimanapun setiap perkembangan zaman itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan juga Pak. Kalau menurut Alif, kekurangan dari handphone kita dapat mengetahui kayak pembelajaran itu dari handphone juga bisa. Kekurangannya yaitu Pak, gadget. Karena gadget itu memang merusak Gen Z sih Pak. Iya, itu bahasa saya itu menghilangkan rasa. Rasa takzim dengan guru rasa sayang dengan siswa gitu. Bagi kami mempengaruhi juga. Artinya rasa kami sebagai guru kepada siswa itu dengan adanya gadget itu berkurang. Rasa memiliki bahwa itu murid kami, bahwa itu siswa kami. Karena bahasa saya kalau guyonan itu era 19 sampai 21 itu era ongkang-ongkang kaki lulus. Nah, belajar di kamar, tahu-tahu sudah sampai waktunya lulus sendiri. Sehingga siswa-siswa tidak dibekali dengan pendidikan yang penuh karakter. Karena itu walaupun ini menjadi misi kalian berdua, saya tetap berharap bahwasanya pendidikan di era 4.0 tetap tidak meninggalkan rasa culture kita. Iya, izin menambahi Pak. Kalau misalnya kan di sini kita sudah tidak ada kendala COVID lagi, jadi penggunaan teknologi itu pun tetap dibarengi dengan adanya guru Pak. Misalnya dengan seperti pengumpulan tugas yang seperti kita post di Instagram, ataupun kan ada juga Pak yang kayak kemampuannya tuh lebih di IT, kayak di editing atau di kayak voice over atau yang seperti itu tuh kan sebenarnya bisa dikembangkan lewat teknologi, dan biasanya guru juga mendukung. Jadi kan biasanya bakat-bakat yang seperti itu memang harus dilakukan di menggunakan teknologi, dan itu pun dibimbingi dengan guru, jadi tidak menghilangkan peran guru sama sekali. Siap. Terakhir, kami di bidang humas. Humas itu perannya mewartakan kebenaran dengan cara yang baik. Itu humas. Minimal di era saya ini. Jadi kami tetap mengembangkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, mewartakan kebenaran dengan cara yang terbaik. Apa peran kalian nanti jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Kami garda terdepan ini para siswa kami untuk membantu kami. Enggak. Kalau Junda Pak, kalau menurut pendapat Alif sendiri, kita bisa menggunakan adik yang kita punya, lalu kita bisa menggunakan media sosial. Kita misalnya seperti Bapak ingin menyampaikan pesan atau misalnya informasi, nanti kita print, kita tempel di mading, lalu juga kita pakai mading kedua, yaitu kita menggunakan media sosial.
Ada tambah? Kalau misalnya untuk kehumasan biasanya kan lebih ke kayak dokumentasi ataupun penyampaian informasi Pak. Kalau Pak penyampaian informasi itu kayak kata Alif, kita kan punya mading. Mading kita tuh bisa lah diberdayakan. Misalnya kayak pasti siswa-siswa tuh kan males nengok mading kan karena emang nggak ada isinya. Misalnya kalau kita bikin kompetisi bulanan atau kayak pengumuman kita taruh di mading, terus tuh kita sudah membiasakan dari sekarang, maka minat siswa baca tuh juga lebih tinggi. Terus juga kalau di Instagram atau di TikTok ini ya media sosial kita tuh lebih dikembangkan gitu. Kayak konten-konten kita juga lebih bisa, karena kan nggak semua orang tuh yang masuk tuh orang Jambi Pak. Misalnya dia bisa nengok dari konten kita kah atau dari promosinya kita. Jadi semakin kita mengembangkan, semakin besar juga tangan orang tuh untuk sampai ke kita gitu. Jadi pasarnya lebih luas. Termasuk pengembangan kegiatan pada hari ini adalah bentuk pengembangan dari kehumasan, membantu kesesuaian dalam rangka penjaringan calon-calon atau kandidat dari OSIM, baik ketua maupun wakil ketua. Saya memasukkan bagaimana kalau kita masukkan di dalam bagian dari humas, yakni podcast. Jadi ini wawancara kita akan ditengok oleh orang-orang di dunia. Jadi kalian sudah akan mendunia sebelum kalian menjadi ketua maupun wakil ketua OSIM. Saya yakin di tangan kalian, insya Allah MAN 2 Kota Jambi makin jaya, terus berkembang. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Ingat, tiada gading yang tak retak, namun tiada usaha, tiada capaian kecuali harus dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tetap jaga akhlakul karimah sebagaimana misi kalian. Adab itu hal yang paling utama, tapi adab tanpa ilmu tidak mungkin. Itu dan adab harus didasari oleh ilmu. Terima kasih, sukses selalu. Siap. Alif sama Aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.